Mas David udah ada di tempat juga. Halo Mas. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam Malam. semuanya. Malam Mas David. Gimana Mas David kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik ya, Alhamdulillah baik juga Mas. Harus semangat ya karena Iya, hari ini iya puasa. dong. Iya dong benar. Oke teman-teman juga harus semangat ya. Udah habis libur panjang juga jadi kita harus balik mulai kegiatan lagi dan semangat lagi. Oke deh. Mungkin bisa langsung aja nih Mas David kita mulai kali ya. Udah pada Boleh. banyak yang nunggu juga. Boleh Mas diperkenalkan dirinya dulu dan mungkin Mm-mm. dijelasin juga apa talking point-nya mungkin hari ini apa gitu inti pembahasannya. Oke, untuk waktu Boleh. pembahasannya dipersilahkan. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Fadira. Baik, saya share screen ya sekalian ya. Sudah kelihatan ya? Sudah Mas. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman Apiari udah membentuk webinar ini. Dan terima kasih juga sama teman-teman sudah datang ya di acara webinar online ini. Ya, hari ini kita bakal ngebahas PM One on One UI UX in Product Management. Bersama saya David Rizky Yolanda ya tentunya. Baik, ada beberapa uh, poin sebenarnya yang bakal nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya David Rizky Yolandra dan saya itu sebagai founder di UI UX Indo, komunitas Telegram. Mungkin beberapa teman juga dari komunitas Telegram ya yang mencetuskan ide saya untuk membuat webinar ini. Jadi peruntukan untuk teman-teman di Telegram gitu ya. Yang pada pada awalnya saya berpikir bahwa teman-teman ini mungkin agar lebih clear lagi gitu ya, dibantu. Oke, ini beberapa pengalaman saya. Saya PM di plato.id, head partnership dan beberapa UI UX di beberapa perusahaan. Dan kemudian kita ada beberapa topik nih yang bakal saya jelaskan hari ini, yaitu poin pertama yang paling dasar banget, apa itu UI UX. Terus yang kedua, nah kalau kita ngebahas UI UX itu pasti selalu berkaitan dengan user gitu ya. Jadi mungkin agar lebih clear lagi, mungkin buat teman-teman yang baru-baru nih, siapa itu usersnya, terus siapa itu end usersnya. Ini mungkin dua hal yang sama gitu ya, tapi sebenarnya treatmentnya berbeda gitu ya. Terus kita juga bakal membahas karakteristik dari good experience. Terus yang terakhir sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Ini bagaimana product manager dan UI UX designer dapat bekerja sama gitu ya dengan framework design sprint tentunya. Seperti itu. Baik, kita mulai topiknya. Nah, apa itu UI UX? Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah mengerti ya apa itu UI UX. Tapi untuk teman-teman yang baru nyemplung gitu ya, baru bergabung, bisa saya jelaskan. Yang pertama, UI itu adalah user interface gitu ya. User interface apa yang dilihat gitu ya. Nah, dalam hal ini kita itu membahas tentang bagaimana cara pengembangan produk, aplikasi, website ataupun device yang lainnya seperti itu ya teman-teman ya. Terus user interface ini sebenarnya cenderung apa yang kita lihat. Apa yang user lihat itu adalah user interface gitu. Nah, user interface ini itu sama halnya seperti contoh seperti ini. Nah, ini dari plato.id ya. Yang teman-teman lihat ini sebenarnya itu adalah UI-nya. Baru lihat, UI-nya clean, bagus gitu ya. Apa namanya, kekinian seperti itu. Itu ada UI-nya aja gitu. Nah, sebenarnya yang lebih deep lagi, itu yang lebih kita bakal banyak bahas, itu
di user experience-nya tentunya. Nah, user experience-nya itu apa sih? User experience itu adalah pengalaman pengguna. Nah, bagaimana seseorang merasakan interaksi dengan produk ya. Produk yang kita maksud di sini tetap ya, tetap website, aplikasi dan device lainnya tentunya. Terus user experience ini sebenarnya sangat menjadi patokan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan startup segala macam. Oh, user experience-nya harus bagus, bla 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 segala macam. Nah, di situ ada sebuah alasan gitu ya. Menurut saya pribadi, user experience itu seperti pisau gitu ya. Nah, pisaunya ini maksudnya apa nih? Jadi bisa bisa untuk kebaikan, bisa juga itu nanti berdampak timbal balik juga gitu ya. Kenapa? Karena ketika user experience-nya itu bagus, itu akan mendapatkan rate yang cukup baik gitu ya untuk perusahaan. Oh, bahkan mungkin dapat direferalkan kepada temannya. Oh, ini loh aplikasinya bagus nih, nyelesain masalah nih. Misalnya saya, pasti mungkin teman-teman sendiri juga pernah ya kayak diberikan sebuah aplikasi atau website dari teman-teman gitu ya, yang sudah merasakan tentunya. Terus keburukannya juga ada gitu ya. Ketika user experience itu dinilai tidak baik gitu ya, itu bakal berdampak kurang baik terhadap perusahaan gitu. Banyak mungkin aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play maupun di App Store itu yang memiliki rating kurang baik. Ya mungkin salah satunya itu karena user experience-nya gitu ya. Entah banyak bug atau mungkin tidak terselesaikan masalahnya, itu bisa menjadi masalah utamanya. Seperti itu. Nah, user experience ini itu adalah interaksi user ya. Jadi kalau misalnya kita mencoba menganalogikan UI dan UX ini, UI itu semacam kalau misalnya teman-teman tahu mungkin botol seperti botol saus kali ya, botol saus. Nah, tampilannya, teks badannya botol saus itu yang kita lihat itu adalah UI-nya. Sedangkan UX-nya itu adalah ketika taksnya itu, oh saya pengen membubuhi makanan saya dengan saus seperti itu. Itu adalah user experience-nya gitu. Bagaimana langkah-langkahnya saya nuangin botol ini, oh saya ambil dulu botolnya, terus saya buka tutupnya, saya balik, terus habis itu saya ketok-ketok gitu ya, biasanya gitu ya, kita ketok-ketok gitu. Nah, sebenarnya kan di situ kan ada beberapa step gitu, ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk tercapainya goals tersebut gitu. Kayak pertama kayak misalnya kita ngambil botolnya, kedua itu kita putar ya. Terus yang ketiga itu kita ketok-ketok biasanya gitu ya. Nah, kita sebenarnya kalau misalnya pengen mudahin itu bisa kita kurangin. Misalnya kita berasumsi bahwa botol saus ini kita taruh kepalanya di bagian bawah gitu. Kalau teman-teman bisa bayangin kayak di bagian bawahnya itu kayak keran gitu. Itu mungkin akan lebih mempermudah, itu mengurangi satu step yang tadi diputar balik seperti itu. Nah, itu adalah user experience ya, yang teman-teman juga mungkin akan sering bertemu user experience, kayak misalnya user experience di sini yang nggak dimaksud nggak hanya aplikasi saja ya. Semua hal itu kita bahas. Kayak misalnya mungkin naik busway, naik ojek, itu juga user experience ya gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi gambaran besarnya teman-teman mengerti bahwa apa sih UI dan UX itu gitu ya. Itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Terus kemudian ya kayak tadi saya bilang sebelumnya bahwa UX yang kurang baik ini bisa berdampak buruk terhadap perusahaan gitu. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan ini berusaha untuk memberikan experience yang baik untuk penggunanya gitu ya. Makanya di hire lah kayak misalnya UI UX designer, PM dan lain-lain, engineer gitu. Nah, UX ini biasanya memang dibuat oleh UX designer ya, teman-teman. Tapi kebanyakan beberapa
perusahaan startup itu dia itu menggabungkan antara UI dan UX gitu. Biasanya itu sebutannya UI UX designer gitu ya. Memang itu dua hal yang berbeda tapi satu kesatuan gitu. Tapi itu balik lagi tergantung dari besar kecilnya perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan tersebut, maka pengelompokan dari UI dan UX tersebut itu akan banyak gitu. Dan role-nya pun ada banyak, ada visual designer, ada motion designer, terus ada juga icon designer gitu untuk yang mendesain-desain icon, terus dan user experience, banyak lagi, ada user researcher dan lain-lain gitu. Jadi semakin besar perusahaan tersebut, semakin kompleks role-nya gitu ya. Terus, nah di sini yang paling menarik nih, mungkin banyak yang salah kaprah. Misal teman-teman adalah seorang UI UX designer ya, itu selalu berpikiran siapa sih user saya? Kenapa sih saya harus mentargetkan user saya gitu ya? Gitu. Nah, sebenarnya ketika kita mendesain itu kita harus kenal jelas siapa itu user saya. Siapa itu user kita yang untuk kita buat bangun aplikasinya gitu. Nah, kita kalau misalnya menganalogikan, nah bayangin teman-teman sekarang lagi ada di bioskop gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya keluarga, punya anak gitu ya, datang ke bioskop. Ucuk, datang ke bioskop. Nontonnya film Teletubbies misalnya. Nah, di situ sebenarnya ada dua kelompok user untuk nonton bioskop ini. Yang pertama itu ada user, yang kedua itu end user. Nah, user itu siapa? User itu adalah selain dari target si end user. Kayak contoh kalau misalnya tadi film Teletubbies ya, film Teletubbies si usernya di sini itu orang yang membawa anak kecil gitu ya, orang tua dari anak kecil tersebut gitu. Nah, end usernya siapa? End usernya si anak kecil tersebut gitu. Jadi dua-duanya ini sama-sama menonton. Nah, beda itu. Dua-duanya ini sama-sama nonton gitu. Jadi sekarang teman-teman mungkin bisa tahu ya siapa itu user, siapa itu end user gitu ya. Ya, terus kemudian nah di sini karena kita akan membahas selalu user experience, nah, akan ada banyak pertanyaan seperti kriteria user experience yang baik itu seperti apa sih, Mas? Atau bagaimana sih kita mengetahui aplikasi atau apapun itu memiliki good experience gitu ya. Sebenarnya di sini yang selama pengalaman saya ya, user experience ini sedikit tricky. Kenapa saya bilang tricky? Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa mengamati experience yang baik. Tapi kita bisa mencetuskan, ini jelek, ini user experience yang jelek. Nah, itu mungkin teman-teman mungkin akan merasa WhatsApp biasa aja gitu buat saya ya, buat komunikasi gitu. Oh, YouTube biasa aja buat saya, juga buat nonton-nonton webinar apiari kayak gitu ya gitu. Nah, tapi ketika aplikasinya itu yang disuguhkan itu kurang baik, itu kita cepat banget, ini jelek experience-nya. Saya nggak suka, saya ribet pakai aplikasi ini, pakai website ini ribet banget, nggak suka saya. Nah gitu. Jadi kita itu bisa melihat dengan jelas itu user experience yang kurang baik gitu. Tapi sedangkan baik lagi yang experience yang baik itu kita jarang melihatnya, padahal dekat dengan kita gitu. Terus kemudian, nah ini ada beberapa ya teman-teman kriteria user experience yang baik. Yang pertama, usable. Nah, aplikasi ini atau produk ini itu harus usable dari untuk penggunanya gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa mengevaluasi usable ini dengan cara apakah task ini terselesaikan gitu.
Biasanya dari riset kita mulai untuk prototyping segala macam. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Seperti itu. Terus yang kedua, itu ada equitable. Nah, equitable di sini itu kita mendesain. Kalau teman-teman mungkin ada seorang UI UX designer, ada PM segala macam ya, itu bakal mengetahui bahwa sebenarnya yang menggunakan aplikasi saya, yang menggunakan website saya, ini bukan end user aja, kayak tadi kasusnya. User ini juga menggunakan gitu. Nah, bagaimana equitable ini artinya kita pukul rata. Desainnya itu harus menyelesaikan masalah dari kelompok-kelompok orang yang jarang kita lihat gitu. Misalnya, mohon maaf, kayak misalnya orang-orang yang memiliki disabilitas, terus kemudian memiliki background yang berbeda gitu ya. Nah, ini kita harus mendesain itu. Nah, gitu. Ini adalah good experience yang bagus gitu ya. Mungkin teman-teman pernah kayak misalnya teman-teman buka daftar Gmail ya. Mungkin sering ya teman-teman buka mendaftarkan Gmail. Ada satu pertanyaan kayak misalnya jenis kelamin kamu apa gitu. Nah, di sini dipukul rata nih, dipukul rata. Dia mendesain itu nggak hanya untuk pria sama wanita saja. Nah, gendernya itu ada banyak tentunya. Nah, dia itu mendesain seperti itu untuk menyatukan equitable itu, gitu. Ini salah satu karakter good experience ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi enjoyable. Nah, tentu aja ini teman-teman juga harus memiliki aplikasi, memiliki website atau apapun itu yang cukup nyaman digunakan, gitu. Tidak bertele-tele. Mungkin pertanyaannya seperti ketika teman-teman evaluasi seperti gimana perasaan kamu menggunakan aplikasi saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membantu kita mengevaluasi apakah aplikasi atau website kita itu enjoyable. Seperti itu. Terus yang terakhir, tentu saja ini useful ya. Useful. Nah, di sini aplikasi di sini harus bermanfaat, berguna untuk para penggunanya. Seperti itu. Jadi tidak hanya tampilan saja gitu ya. Tampilannya bagus, bersih, tapi tidak terselesaikan masalah dia. Nah, teman-teman bisa mempertanyakan seperti yaitu apakah aplikasi atau website saya ini menyelesaikan masalah kamu gitu ya. Misalnya goals-nya untuk mencari jodoh atau gimana ya, kayak aplikasi-aplikasi dating online tuh banyak sekali. Nah, seperti itu ya. Apakah berguna ya, bermanfaat. Nah, itu kurang lebih adalah karakter dari good experience. Nah, di sini kita kan teman-teman sudah mengetahui apa itu UI UX, terus apa itu user experience, tentu saja yang selalu kita bahas-bahas selalu, dan tentu saja bagaimana bagaimana aplikasi kita memenuhi syarat good experience, yaitu juga teman-teman sudah memahami siapa itu user, siapa itu end user, itu sudah memahami juga. Tentunya di sini ada saya akan membahas desain sprint. Nah, buat teman-teman PM, buat teman-teman UI UX mungkin sering ya untuk mendengar desain sprint. Nah, gitu. Kita akan membahas ini karena framework ini itu sering banget ya digunakan, oleh beberapa perusahaan yang dimaksud untuk memangkas waktu ya untuk terciptanya sebuah produk yang legit gitu. Nah, ini dengan desain sprint ini kolaborasi antar stakeholder terkait di perusahaan itu bisa berkolaborasi di sini gitu. Semuanya mendesain, semuanya berpikir, critical thinking. Nah, ini
adalah framework yang cukup bagus gitu ya. Nah, di sini ada definisinya, desain sprint adalah proses desain yang terikat waktu dengan 5 fase. Biasanya memakan waktu 5 hari penuh selama 8 jam setiap harinya. Gitu. Jadi, desain sprint ini framework memakan waktu 5 hari, dan dalam 1 hari itu memakan waktu 8 jam. Ya, kayak sama seperti kerja ya pada umumnya ya, teman-teman ya. Nah, memang desain sprint ini diperuntukkan memang untuk memfokuskan para stakeholder terkait gitu ya, untuk kita berpikir bersama-sama, berfokus kepada masalah utama gitu ya yang bakal dibahas seperti itu. Terus tujuan desain sprint ini untuk memecahkan user problem atau desain challenge. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman kayak misalnya ada, bagaimana ya saya meningkatkan login, user yang login, mendaftar gitu ya. Bagaimana ya cara mendaftarnya? Nah, itu bisa banget kita pakai desain sprint gitu. Nah, desain sprint ini itu ada 5 fase yang tadi kita bahas sebelumnya. Fase pertama itu understand, yang kedua idea, ketiga decide, keempat prototype, dan kelima tentu aja test. Nah, sebelum kita bahas setiap fasenya ini, itu sebenarnya di sini itu kita harus memahami bahwa desain sprint ini itu adalah tools yang memang diperuntukkan si member dari desain sprint ini itu fokus gitu. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan desain sprint, itu bahkan sampai handphone nggak boleh dipegang ya gitu. Selama kita desain sprint, handphone tidak boleh dipegang ya. Bahkan kita buat rundown untuk desain sprint ini dari jam 8, misalnya dari jam 7 sampai seterusnya itu kita buat gitu, dari hari Senin gitu ya sampai hari Jumat itu dibuat gitu ya sampai fase ini berakhir. Nah, fasenya itu ada apa aja? Yang tadi kita bahas, fase pertama itu akan saya jelaskan itu adalah understand. Nah, fase di sini itu diperuntukkan untuk menjelaskan kepada member-member desain sprint, ini apa sih yang kita selesaikan masalahnya? Gitu. Ini apa sih masalah yang kita tangani? Nah, di sini akan diberikan gambaran jelas apa masalahnya, kurang lebih untuk mengerti apa yang bakal dibuatnya. Itu hari pertama ya, teman-teman ya. Itu selama 8 jam penuh. Itu akan membahas topik itu saja. Gitu. Nah, fase kedua, idea. Nah, idea di sini itu di hari kedua setiap member dari desain sprint itu membuat ide dari masalah yang tadi dari fase pertama gitu ya. Nah, tapi dituangkan ya teman-teman ya, dituangkan di dalam paper prototyping boleh, di sketch itu juga boleh juga, tulis tangan boleh, seenaknya. Jadi di sini itu semua dari member ini itu mengeluarkan ide-idenya gitu ya. Nah, terus yang fase ketiga itu decide. Nah, tadi kan kita udah kumpul tuh ide-idenya seperti apa. Oh, ini untuk menyelesaikan masalah A, kita harus A, B, C, D. Orang yang kedua, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menyelesaikan G, F, H misalnya. Dikumpulin. Nah, di hari ketiga ini kita putuskan. Kita kolaborasikan. Kita kumpulkan menjadi satu. Yang mana yang menurut kita itu bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya. Itu user problemnya. Gitu. Nah, di hari ketiga ini itu harapannya itu adalah proses kolaborasi itu tercipta ya. Terus habis itu ada fase keempat, ya hari keempat itu prototype, di mana ketika dari hasil keputusan dari fase ketiga, hari keempat kita buat prototype.
Entah teman-teman boleh menggunakan Figma, Adobe XD, ataupun paper prototyping, itu bebas. Tidak ada aturan pasti untuk menggunakan tools apanya, gitu ya. Itu bakal didesain dari A sampai Z sesuai dengan desain tadi. Nah, hari terakhir di sini itu tes. Ya, dari IDET ini kan itu kita sebelumnya kita udah buat prototype. Kita buat prototype, kita lakukan tes kepada end user. Boleh fokus grouping juga boleh, interview juga boleh, mau gimana pun caranya, prosesnya itu boleh, asal dites ke end usernya ya atau usernya gitu. Dari kelima fase ini itu diharapkan itu PM atau UI UX designer atau mungkin front end, back end juga nggak masalah untuk mengikuti desain sprint ini. Yang penting fokus gitu ya. Gitu. Nah, kemudian beberapa fase ini itu dipercaya itu sebenarnya mempersingkat gitu ya. Bukannya makin meribetkan gitu ya. Justru ini mempersingkat, memberikan solusi yang kurang lebih tepat gitu. Misalnya nanti teman-teman sudah selesai, sudah tes, sudah selesai, sudah berakhir gitu ya. Terus ternyata masih ada masalah yang sama. Nah, ulang lagi desain sprintnya. Dibuat lagi desain sprintnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada ya kurang lebih hari ini materinya seperti itu. Kembali saya serahkan kepada Mbak Fadira. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan bisa teman-teman join juga di Telegram, UI UX Indo. Itu boleh bebas untuk bertanya, aspirasi. Biasanya teman-teman sering sharing portofolio gitu ya. Gitu kurang lebih. Terima kasih. Oke, thank you Mas David untuk materinya, untuk penjelasannya. Seru banget ya ternyata. Aku pun yang awam juga jadi jadi interest gitu jadinya ke UI UX nih. Oke, teman-teman untuk yang ingin bertanya boleh banget ya drop question kalian di chat box dulu boleh. Nanti kalau misalnya on mic juga boleh. Aku ada sedikit info nih untuk teman-teman. Oke, ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang juga mungkin baru pertama kali gitu ya ikut event Apiari, jadi kita juga punya beberapa program nih teman-teman. Saat ini ada 2 program yaitu mini course dan juga product management training. Oke, jadi kalau mini course dan training ini tuh untuk siapa sih? Jadi ini bisa untuk teman-teman fresh graduate yang tertarik bekerja atau memiliki karir di product management, terus juga buat teman-teman yang memang udah bekerja sebagai PM dan product related gitulah ya, itu juga boleh join. Dan juga untuk junior PM gitu, untuk teman-teman yang mau switch karir itu juga boleh banget. Nah, ini kita ada mini course ya, ada 3 mini course, product marketing, product design, dan product analitik. Nah, saat ini ada special offer nih, bisa pakai referral code, itu hanya jadi Rp999.000 saja. Nah, apa sih yang didapetin dari mini course ini? Yang bisa didapetin yaitu ada live session, lalu ada quiz dan individual assessment, hands-on workshopnya, lalu lifetime access to materialsnya, final project, certificate dan report card, access to weekly webinar, dan juga akan ada career network kayak gitu. Nah, ini untuk timeline-nya ya kurang lebih di mini course-nya kayak gitu. Oke, ini modulnya. Iya. Oke, sebentar ya, masih loading. Ya, ini program kedua, yaitu ini program tetap di Apiari gitu ya, Product Management Training, dan sekarang kita udah memulai ke cohort 3 nih. Nah, ini dibuka untuk level introductory, intermediate, dan juga all levels gitu. Ini udah ada durasinya, di sini penjelasannya. Seperti itu. Nah, ini melalui training ini kita bisa belajar dari startup dan juga dari product leaders gitu. Tentunya
startup dan product leaders kita ini emang yang sudah expert dan juga dari startup ternama gitu. Karena memang Apiari selalu pengen memberikan layanan yang terbaik gitu ya untuk teman-teman. Nah, ini dia yang bisa teman-teman dapetin di training Apiari gitu. Yaitu on-demand video learning, quizzes dan individual assessment, live Q&A with trainers, real startup project guided by mentors, one-on-one mentoring, certificate, job connect, dan juga VIP members in product community. Nah, ini untuk schedule di trainingnya. Nah, ini ada payday promo nih. Nah, ini hanya untuk introductory dan intermediate level itu dari 8.325.000 hanya jadi 5.550.000 saja nih teman-teman. Ini payday promonya hanya sampai 15 Mei ya. Jadi tersisa 2 hari lagi, so bisa segera daftar join. Dan untuk yang all level ini dari 13.320.000 jadi 9.435.000 saja gitu. Oke teman-teman, nah ini juga ada startup hiring partner kita gitu. Jadi kalau teman-teman join ke training program training kita itu nanti akan ada kesempatan untuk job connect juga sama hiring partner kita. Jadi kalau teman-teman beruntung gitu ya bisa join sama hiring partner kita gitu as a PM. Gitu, oke. Untuk teman-teman yang tertarik bisa segera kontak kami di WhatsApp. Bisa juga cek-cek IG Apiari dan juga website Apiari gitu deh teman-teman. Thank you.